G30S PKI. Pemberontakan G30S PKI ini terjadi pada tanggal 30 September 1965. Tapi itu bukan pemberontakan PKI yang pertama, karena yang pertama itu pada tahun 1948. Nah, pada 1948 itu pemberontakan tersebut dipelopori sama Amir Syarifuddin dan Musso. Nah, tujuan dari pemberontakan itu tuh untuk menghancurkan NKRI dan menggantinya menjadi negara komunis. Bahkan dengan adanya ajaran dari Presiden Soekarno yang tentang Nasakom itu, nasional, agama, dan komunis, itu tuh sangat menguntungkan bagi PKI karena menempatkan dia sebagai bagian yang sah dari konstitusi politik Indonesia. Nah, hal itu juga mengasih jalan ke PKI untuk melancarkan rencana-rencananya. Yang salah satunya terbukti pada G30S PKI itu, pemberontakan yang dipimpin sama Aidit itu. Nah, selain itu, tujuan dari pemberontakan itu juga memiliki beberapa faktor. Beberapa faktornya adalah Angkatan Darat menolak pembentukan Angkatan ke-5. Terus juga Angkatan Darat menolak nasakomisasi karena ajaran ini dianggap hanya akan menguntungkan kedudukan PKI. Nah, selanjutnya Angkatan Darat menolak poros Jakarta-Peking dan konfrontasi dengan Malaysia. Hal ini merupakan suatu langkah yang bijak menyangkut adanya poros Jakarta-Peking dan konfrontasi dengan Malaysia hanya akan membantu Cina melakukan semangat revolusi komunisnya di Asia Tenggara dan akan merusak hubungan baik dengan negara-negara tetangga. Sejarah G30S PKI ini. Nah, sebelum peristiwa G30S PKI ini tuh komunis sempat tercatat, Partai Komunis di Indonesia ini sempat tercatat sebagai salah satu partai terbesar di dunia. Nah, hal ini tuh didukung dengan sejumlah partai komunis yang telah tersebar di Uni Soviet dan Tiongkok. Semenjak dilakukan audit, ternyata pada tahun 1965 itu terdapat 3,5 juta pengguna aktif yang bernaung menjalankan program dalam partai itu. Itu pun belum termasuk dengan 3 juta jiwa yang menjadi kader dalam anggota pergerakan pemuda komunis. Nah, di lain itu pun juga PKI memiliki hak kontrol secara penuh terhadap pergerakan buruh. Kurang lebih ada 3,5 juta orang telah ada di bawah pengaruhnya. Nah, belum sampai di situ, masih ada 9 juta anggota lagi yang terdiri dari gerakan petani dan beberapa gerakan lain. Misal seperti kayak pergerakan wanita, pergerakan sarjana, dan beberapa organisasi penulis yang apabila dijumlahkan bisa mencapai angka 20 juta beserta para pendukungnya. Nah, masyarakat tuh curiga bahwa PKI adalah dalang dibalik terjadinya gerakan 30 September itu, yang bermula dari kejadian pada bulan Juli 1959, yang mana pada saat itu parlemen telah dibubarkan. Sementara Presiden Soekarno justru malah menetapkan konstitusi harus berada di bawah naungan dekret presiden. Nah, PKI berdiri di belakang dukungan penuh dekret Presiden Soekarno. Nah, sistem demokrasi terpimpin itu diusung oleh Soekarno dan disambut baik oleh PKI karena sangat menguntungkan bagi PKI. Nah, karena dengan adanya sistem ini diyakini PKI pun menciptakan suatu persekutuan konsepsi yang nasionalis, agamis, dan komunis, yaitu Nasakom. Nah, pada tanggal 1 Oktober 1965 di pagi hari, pasukan G30S-PKI yaitu bergerak dari Lubang Buaya dan menyebar ke segenap penjuru Jakarta. Nah, PKI menduduki beberapa instalasi vital di ibu kota seperti ada di Studio RRI, Pusat Telkom, dan lain-lain. Nah, pasukan Pasopati berhasil melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap para perwira TNI AD yang menjadi target operasi. Di antaranya itu ada 6 jenderal dan 1
dan satu lagi pengawal jenderal. Nah, beberapanya adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, yaitu Menteri serta Panglima Angkatan Darat, serta juga Kepala Staf Komando Operasi Tertinggi. Yang kedua itu ada Maijen Haryono. Nah, dia itu Deputi 3 Menteri dan juga Panglima AD bidang perencanaan dan pembinaan. Selanjutnya ada Maijen R. Suprapto. Dia itu Deputi 2 Menteri dan juga Panglima AD bidang administrasi. Lalu juga ada Maijen Siswono Parman atau Wes Parman. Dia ini Asisten 1 Menteri, Panglima AD bidang intelijen. Terus juga ada Brigjen DI Panjaitan, yaitu Asisten 4 Menteri dan Panglima AD bidang logistik. Lalu juga ada Brigjen Sutoyo Siswomi Harjo, yaitu Inspektur Kehakiman dan Auditor Jenderal Angkatan Darat. Sementara itu, Jenderal Abdul Haris Nasution itu berhasil melarikan diri dari penculikan. Namun putrinya harus terluka karena tertembak dan harus meninggal beberapa lama setelah di rumah sakit. Tapi dengan kekaburannya Jenderal Nasution, ajudannya Letnan Situ Pierre Andres Tendian itu pun dijadi sasaran penculikan karena tentara-tentaranya itu tidak tahu kalau ternyata itu bukan Jenderal Nasution. Jadi dia tuh dikira Jenderal Nasution. Nah, lolosnya Nasution ini pun membuat Aidit dan koleganya cemas karena menimbulkan masalah besar. Untuk itu tuh karena hal itu tuh Suparjo tuh menyarankan untuk mereka melakukan operasinya 2 kali saat berada di Istana Negara. Karena Suparjo melihat bahwa militer di kota dalam keadaan bingung. Akan tetapi para pemimpin pada saat itu tidak melakukan apa-apa. Hal ini menjadi salah satu penyebab kehancuran operasi mereka. Nah, sementara itu sesudah G30SKI dan setelah membunuh para pemimpin TNI AD, kemudian pimpinan PKI pun mengumumkan sebuah dekret melalui radio RRI yang telah berhasil ia kuasai. Nah, dekret tersebut tuh diberi nama Kode Dekret 01 yang mengutarakan tentang pembentukan apa yang mereka namakan Dewan Revolusi Indonesia di bawah pimpinan Letkol Untung. Berdasarkan revolusi merupakan kekuasaan tertinggi Dekret 01 tersebut, maka Dewan Revolusi merupakan kekuasaan tertinggi. Dekret 02 dari G30SPK yaitu tentang penurunan dan kenaikan pangkat. Semua pangkat di atas Letkol diturunkan, sedang prajurit yang mendukung G30SPK dinaikkan pangkatnya 1 atau 2 tingkat. Nah, penumpasan G30SPKI. Nah, beberapa di antara penumpasan G30SPK yaitu menetralisasi pasukan yang berada di sekitar Medan Merdeka yang dimanfaatkan oleh kaum PKI. Terus juga operasi militer tentang penumpasan G30SKI yang dilakukan sore hari. Lalu juga ada pasukan RPKAD berhasil menduduki kembali gedung RRI Pusat, gedung Telkom, dan mengamankan seluruh wilayah Medan Merdeka tanpa terjadi bentrokan senjata. Terus juga ada pasukan Batalion 238 Kujang atau Siliwangi. Mereka berhasil menguasai lapangan Banteng dan mengamankan markas Kodam 5 atau Jaya dan sekitarnya. Terus juga Presiden Soekarno meninggalkan Halim Perdana Kusuma menuju Istana Bogor. Nah, pasukan RPKAD bergerak menuju sasaran dipimpin oleh Kolonel Subiantoro. Nah, selanjutnya dalam gerakan pembersihan ke kampung-kampung di sekitar Lubang Buaya, Ajun Brigadir Polisi Sukitman yang sempat ditawan oleh regu penculik berhasil meloloskan diri. Pada tanggal 3 Oktober 1965 berhasil ditemukan jenazah para Jenderal JNI TNI Angkatan Darat yang dimasukkan ke dalam sumur. Nah, keesokan harinya setelah ditemuin itu,
dan hal itu juga bertepatan pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober. Jenazah mereka pun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Mereka pun dianugerahi sebagai pahlawan revolusi. Nah, G30 PKI itu pun tidak terjadi hanya di Jakarta, tapi juga ada di Jogja. Nah, penumpasan yang di Jogja yaitu dengan diantaranya adalah Brigjen Sorjo Sumpeno segera memanggil para perwira untuk melakukan taklimat, dan juga Pangdam pemerintah kepada para pejabat supaya tetap tenang dan berusaha untuk menenangkan rakyat karena situasi yang sebenarnya belum diketahui. Berangkat ke Magelang untuk menyusun kekuatan. Nah, tanggal 2 Oktober membebaskan kota Semarang dengan kekuatan 2 peleton BTR. Kota demi kota yang pernah dikuasai pihak PKI pun berhasil direbut kembali. Dan dibentuk Komando Operasi Merapi yang dipimpin oleh Kolonel Sarwo Edi Wibowo. Terus juga dipimpin sama Kolonel Sahirman, Kolonel Mariono, dan Kapten Soekarno, yang berhasil ditembak mati di Blitar dengan nama Operasi Trisula. Di luar Jakarta dan Jawa Tengah cukup dilakukan gerakan operasi teritorial. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.